Termasuk Mas Anies meninggalkan legasi yang luar biasa, Jakarta International Stadium. Bahwa Mas Anies hanya 1 periode belum bisa menyempurnakan JIS, pasti. Karena hanya 1 periode. Coba kalau 2 periode pasti diselesaikan oleh Mas Anies. Apa yang akan saya lakukan? Saya akan sempurnakan peninggalannya Mas Anies. Caranya bagaimana? Infrastruktur untuk ke JIS diperbaiki. Sekarang ini JIS, kenapa handicapnya selalu orang kalau pulang konser dari JIS marah-marah? Atau pertandingan sepak bola yang ada di JIS nggak puas. Karena apa? 1, tempat parkirnya belum tersiap. Kedua, harus jalan kaki yang panjang, yang jauh, hampir 2 jam ketika nonton Dewa, nonton Bruno Mars, mungkin ada yang nonton. Pasti betul, kalau nggak masa saya ngomong. Jadi inilah yang akan saya lakukan. Bagaimana caranya? MRT yang mentok sampai dengan Ancol. Sekarang kan ke kiri, ke Marina. Marina ini kan tempatnya orang-orang yang berada, orang mampu. Kalau saya begitu mentok ke Ancol, selain ke Marina udah direncanakan, saya akan paksa untuk masuk ke JIS, dari JIS ke Tanjung Priok. Dan ini akan menjadi rute koridor yang padat dan mengurangi kemacetan yang luar biasa, terutama di Jakarta Utara di Priok. Termasuk untuk KRL-nya yang sekarang ini 30 menit sekali, harus 3-4 menit sekali. Supaya apa? Orang terbiasa untuk menggunakan transportasi umum kalau mau ke JIS. LRT-nya juga dibangun, MRT-nya dibangun, tetapi JIS-nya sendiri harus disempurnakan. Bagaimana cara menyempurnakannya? Namanya ini stadion, harus ada tempat untuk jual jersey, tempat untuk hangout, tempat untuk berkumpul orang-orang Jakarta. Orang-orang kalau dari daerah mau ke Jakarta, pasti yang dibayangkan nanti datang ke JIS, karena JIS betul-betul akan kita fungsikan sebagai rumahnya Persija. Kalau itu bisa dilakukan, sehingga dengan demikian Jackmania, Persija bisa menjual atau mengadakan jersey-nya, merchandise dan sebagainya. Sehingga dengan demikian cara-cara seperti itulah yang akan kami lakukan. Sehingga dengan demikian sekali lagi, kalau saya diberi amanah, yang pertama saya akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang dari bawah. Karena ini mengganggu betul buat saya pribadi. Saya tidak membayangkan, saya ini teman-teman sekalian yang belum tahu, saya jadi pejabat sudah 25 tahun. Menjadi menteri 2 periode di eranya Pak Jokowi, menjadi sekretaris kabinet. Umur 34-35 saya sudah menjadi sekretaris wakil presiden, yang kemudian menjadi sekretaris presiden. Jadi perjalanan panjang saya, dan saya terpilih menjadi anggota DPR 4 kali, pernah menjadi pimpinan DPR. Mudah-mudahan kalau memang ini rezeki saya akan mengerjakan itu. Banyak orang yang menanyakan, apakah saya berani mengambil keputusan? Saya gak punya beban apa-apa. Saya tidak pernah punya beban, termasuk kepada partai saya. Karena saya maju sebagai gubernur, bukan saya minta loh. Saya diminta, maka saya akan berbuat terbaik bagi warga Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Pram yang telah menyampaikan visi misinya bagaimana kemudian untuk Jakarta ke depannya. Mas Pram, sedikit Anda mau tanya ya. Tadi sudah menyampaikan banyak visi misi, bagaimana kemudian Mas Pram menginginkan persoalan yang ada di masyarakat hari ini itu terselesaikan. Seperti itu. Mungkin karena tadi panelis lagi menanggapi Mas Pram terkait buku yang ditulis gitu oleh Mas Samsul, saya berikan waktu untuk panelis 2 kepada Bang Dr. Anco, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin berdiri ya.
Hidup mahasiswa. Identiknya mahasiswa begitu, Mas Pram. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman memotret secara mendalam terkait dengan visi misi Bapak Dr. Pramono Anung sekali calon gubernur DKI Jakarta. Saya sebenarnya banyak catatan di bukunya Pak Samsul Muad ya, tetapi karena waktu menit, saya ingin memberikan poin terkait dengan selama ini kita melihat bahwa kepala daerah itu cenderung tidak melibatkan perguruan tinggi dalam proses pengambilan kebijakan. Maka saya kasih penebalan di poin itu. Harapan saya bahwa ketika Pak Pram terpilih dari Gubernur DKI Jakarta, maka harus melibatkan para profesor, akademisi dan mahasiswa untuk melakukan riset terkait dengan problem-problem di Kota Jakarta. Kenapa kemudian dilakukan riset? Supaya kita menemukan data secara valid dan berbasis ilmiah, bukan katanya. Dengan hasil riset tersebut, ini bisa dijadikan sebagai landasan dalam pengambilan kebijakan. Itu poin pertama, Pak. Poin kedua, teman-teman sekalian, hari ini era revolusi industri 4.0, perkembangan teknologi adalah sebuah keniscayaan yang tidak mungkin bisa kita hindari. Teknologi dia punya dua sisi positif dan sisi negatif. Saya ingin tekankan di sisi negatifnya. Teman-teman sekalian, prediksi di tahun 2030 ada banyak sekali pekerjaan manusia yang hilang akan digantikan oleh aplikasi atau robot. Nah, yang perlu ditekankan di sini adalah bagaimana kebijakan strategis Mas Pram ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta supaya meningkatkan kompetensi mahasiswa agar mereka yang ada dalam ruangan ini posisinya tidak tergeser oleh robot, tetapi mereka yang mengendalikan robot dan aplikasi. Itu poin kedua. Kemudian yang ketiga terkait dengan KJU berkaitan dengan teman-teman nih beasiswa. Beasiswa. Saya melihat di buku itu ada KJP Plus dengan KJMU. Beasiswa yang diberikan untuk peserta didik dari SD sampai SMA dan untuk mahasiswa. Tetapi mohon maaf Pak Samsul, saya belum melihat ada inovasi atau kebaruan di sini. Apa yang membedakan programnya Pak Pram dengan program sebelumnya? Ini bukan hanya soal keberlanjutan, tapi ada soal inovasi dan kebaruan di situ. Penekanannya di situ. Nah, kalau hanya soal pendekatan keberlanjutan, kalau kita bicara soal beasiswa, banyak perguruan tinggi top di negeri ini tidak mau menerima mahasiswa yang diberi beasiswa, Pak. Kenapa? Pemerintah daerah hanya sedikit memberikan SPP kepada perguruan tinggi. Contoh, kenapa mahasiswa kedokteran jarang dapat beasiswa? Karena perguruan tinggi tidak mau. Ya, kenapa tidak mau? Karena pemerintah daerah hanya memberikan satu semester 3 juta atau 4 juta. Sedangkan biaya kedokteran berapa dia? Mahal kan? Nah, artinya ada ruang negatif di sini dalam artian anak-anak negara ini yang punya potensi tidak punya kesempatan kuliah di kampus yang berkualitas karena mereka tidak difasilitasi. Mungkin Pak Samsul ini yang dipertegas juga nanti soal ini. Kemudian yang berikutnya soal mungkin lebih dijelaskan lagi soal penggratisan siswa yang sekolah di sekolah-sekolah swasta. Nah, ini yang menjadi kebaruan. Nah, kemudian jangan hanya siswa kayak di Mas ya, guru yang mengajar di kampus swasta juga harus diberikan salary yang cukup, gitu ya. Nah, kemudian sebenarnya ada hal yang penting yang luput untuk dibahas selama ini. Kita terlalu fokus pada guru, tetapi ada enggak pers yang membahas terkait dengan bagaimana kesejahteraan dosen swasta di DKI Jakarta?
Itu juga perlu teman-teman sekalian. Ya, jadi poin-poin itu penting teman-teman untuk didiskusikan. Jadi agar terjadi dalam buku ini ada yang dibicarakan tadi, agar terjadi kesetaraan, keadilan, guru PNS dan guru swasta juga harus dipikirkan. Yang ini poinnya. Oke, berapa menit lagi? Saya kira cukup. Oke, terakhir. Iya. Terakhir, saya melihat bukunya memang naratifnya bagus. Tetapi misalnya contoh begini. Kira-kira ingin menyelesaikan banjir berapa lama? Karena kalau kita melihat kota-kota maju dalam proses penyelesaian program itu berbasis waktu dan ada metodologinya. Mungkin itu yang perlu ditekankan di buku. Bagaimana metodologi menyelesaikan banjir di kota Jakarta? Bagaimana metodologi ilmiah menyelesaikan persoalan macet di kota Jakarta dan problem-problem lain. Saya pikir cukup. Ini poinnya nanti saya serahkan ke Pak Samsul Marif. Baik, terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada panelis yang telah menanggapi dari apa yang disampaikan oleh Mas Samsul. Mungkin langsung aja, Mas Pram, mungkin ada tanggapan. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Samsul dulu. Karena beliaulah buku ini jadi Pak Samsul Marif, saya terima kasih banget. Sekaligus kepada panelis Dr. Anco. Saya ketika kalau saya jadi gubernur, pasti saya akan libatkan perguruan tinggi untuk membuat kebijakan. Bukan hanya perguruan tinggi, termasuk komunitas. Karena Jakarta ini salah satu kelemahannya adalah banyak keputusan-keputusan diambil tanpa mempertimbangkan siapa yang akan memakai, siapa yang akan menikmati, siapa yang akan sehari-hari kemudian menggunakannya. Contoh, taman di Jakarta sebagai ruang terbuka hijau harusnya 30%. Sekarang kita itu baru sekitar 5-7%. Kecil sekali. Tapi di Jakarta Selatan banyak taman-taman yang bagus-bagus. Di Senopati, Gunawarman, Kebayoran Baru, Antua, Tebet, Menteng, banyak yang bagus-bagus. Tetapi kosong. Kenapa kemudian tidak termanfaatkan secara baik taman-taman ini? Karena ketika membuat taman itu tidak pernah melibatkan komunitas yang ada. Dan seluruh taman di Jakarta jam 6 sore harus tutup. Padahal di dunia dimanapun yang namanya taman itu akan ramai ketika malam hari. Orang pulang kerja, orang pulang kuliah, membaca buku di taman. Maka kalau saya jadi gubernur, yang pertama kali saya lakukan adalah taman-taman akan saya kasih lampu, kita perbaiki, kemudian kita buka 24 jam. Saya yakin kalau itu dilakukan, bahkan PKL pun kita berikan tempat ruang, tapi harus tertib dan baik. Karena ini akan menjadi mendorong sebuah ekonomi baru. Orang pulang kantor sampai di rumah jam 5, jam 6, istirahat sebentar, habis itu ke taman, baca buku, bawa anaknya, bawa keluarganya, bawa anjing atau kucingnya. Itulah yang akan dilakukan. Saya juga nggak habis pikir, ternyata taman di Jakarta yang jumlahnya 1.400 lebih, jam 6 itu sudah tutup semua. Orang mau ke taman tidak diperbolehkan. Kalau saya buat 24 jam, tamannya malam dibuat bagus, dibuat meriah dan sebagainya. Sehingga dengan demikian, maka hampir semua hal-hal keputusan yang seperti itu, termasuk nanti kalau renovasi Kalijodo, saya akan libatkan komunitas skateboard, komunitas sepedahan, komunitas sepatu roda, karena mereka yang memanfaatkan. Sehingga nggak membangun sesuatu karena keinginan kita sendiri yang tidak menjadi keinginan publik. Dan tadi Pak Dr. Anco juga menyampaikan bahwa dengan perkembangan yang ada, teknologi terutama memang akan berubah banyak. Saya setuju. Tapi saya akan menyiapkan apa yang dinamakan balai latihan kerja di semua kecamatan. Apakah isinya balai latihan kerja itu? Bukan lagi dengan cara yang old style dulu, ngelas, ngecor,
membangun dan sebagainya. Balai latihan kerja yang ada sekarang isinya apa sih? Kreator hub, melatih konten kreator, bahkan konten kreator TikTok pun kita latih di situ. Saya 2 minggu yang lalu mengumpulkan TikToker karena saya diajarin anak saya untuk jadi TikTok. Yang dulu saya nggak tahu, dan mereka rata-rata bisa hidup di atas UMR. Anak-anak muda, konten kreator TikTok. Apa yang dihasilkan? Kadang-kadang cuma jedak-jeduk aja. Saya disuruh gini-gini, juga gini-gini. Yang tidak pernah terbayangkan oleh saya pribadi sebelumnya. Artinya apa? Zaman sudah berubah, hidup sudah berubah, yang seperti ini sudah menjadi mata pencarian baru. Termasuk ekonomi digital, animasi, dan sebagainya, dan sebagainya. Inilah yang akan kami kembangkan. Sehingga di balai latihan kerja tadi mempersiapkan betul, kalau teman-teman mahasiswa nanti sudah lulus, akan kami buat di balai latihan kerja apa yang diinginkan dari mereka. Kalau pengen sekolah di luar negeri pun ada latihan bersertifikat, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang di luar yang dibutuhkan. Sekarang ini salah satu kelebihan orang Indonesia bekerja di luar negeri, rata-rata pekerja keras, rata-rata fighter. Problemnya adalah bahasa Inggris, bahasa lokal, apakah itu Tionghoa, bahasa Jepang, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, itu selalu menjadi problem utama. Maka dalam balai latihan kerja selain pekerjaan yang kita persiapkan apa yang dituju, juga latihan bahasa Inggris yang ada. Saya dari tadi udah digini-giniin terus. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya sebelumnya mohon maaf ya, saya hari ini punya 12 janji. Biasanya kalau udah siang hari gini suara saya hilang. Ini aja karena mau ketemu mahasiswa suara saya agak ada. Tapi nanti biasanya hilang. Jadi saya mengucapkan terima kasih. Bang Bim, saya terima kasih. Dan mohon maaf saya tidak bisa ikut acara sampai selesai karena saya harus live di salah satu stasiun TV, nggak boleh terlambat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.